PC kamu error, restart aja bre. Yap, nge-restart itu adalah salah satu solusi andalan banyak orang kalau ditanyain ini PC gue kenapa kok rusak gitu ya. Dan ini bisa berlaku bukan hanya untuk PC tapi komputer pada umumnya. Jadi komputer itu termasuk PC tadi itu komputer, terus apa lagi smartphone, tablet, termasuk smart TV kamu itu juga adalah komputer. Mereka sama-sama punya CPU, punya memori, punya storage drive, punya power supply, pokoknya hampir sama. Sistem kerjanya adalah komputer semua. Nah, saking seringnya nih restart dijadikan saran, sampai akhirnya dia dijadikan juga sebagai bahan meme. Seolah-olah restart ini adalah sesuatu yang remeh, sampai kalau kita nanya dan dikasih jawaban, coba di restart dulu, itu kayak, lu nggak niat bantuin nih, kalau cuma restart, gua kan juga bisa. Sama kayak misalkan di kantor, bos kamu PC-nya error, terus habis itu nelpon, ini kenapa PC gua error nih? Dan kamu bilang, coba di restart dulu bos. Dimarahin bre, lu ngomong restart, sini dilihat kali gitu. Jadi seolah-olah restart itu adalah sesuatu yang remeh banget bahwa semua orang bisa melakukan. Tapi jangan salah, restart ini walaupun terlihat remeh, dia adalah solusi yang sangat hebat untuk banyak sekali masalah PC yang kamu temui di lapangan. Kok bisa? Saat kita menggunakan PC, itu ada banyak sekali hal yang bekerja di balik layar yang nggak kelihatan oleh mata kita. Dari sejak awal, pengenalan hardware, koordinasi hardware nih biar bisa bekerja semuanya dengan sinkron. Habis itu manggil operating system, terus connect ke software semuanya. Pokoknya ribet banget lah sebenarnya. Jadi saat PC-nya pertama kali dinyalain, dia akan mengaktifkan BIOS, Basic Input Output System. Ini adalah software basic yang secara permanen sudah ditanamkan di motherboard yang akan memulai proses POS, Power On Self-Test, di mana dia akan memeriksa bahwa seluruh komponen yang dibutuhkan untuk PC-nya bisa beroperasi sudah terpasang semua dan sudah siap digunakan. Barulah setelah hardware-nya ini tadi terkoordinasi dengan baik, oke, semuanya udah oke, baiklah. Sekarang kita panggil operating system-nya. Bisa Windows, bisa Linux, bisa Mac OS, dan terserah mau pakai apapun, itu disebut dengan nama operating system. Nah, di saat operating system-nya mulai diaktifkan, nah dia ini asetnya ada banyak banget. Jadi bukan hanya satu file yang dinyalain, enggak, tapi ada banyak sekali, mungkin ribuan atau bahkan jutaan kali ya. Dan aset sebanyak itu harus disimpan di suatu tempat. Sebagian besar disimpan di storage drive, bisa hard disk, bisa SSD. Tapi untuk hal-hal yang sedang aktif, sedang kita pakai programnya, yang memang butuh untuk dibaca dengan cepat, itu nggak bisa kalau disimpan di storage drive. Harus disimpan lagi di memori yang memang cepet banget transfer rate-nya. Dan itu disebut dengan RAM. RAM ini transfer rate-nya kenceng banget bre. Dia jauh lebih kenceng dibandingin SSD paling kenceng yang ada di pasaran saat ini. Jadi untuk SSD sekarang paling kenceng ya pakai Gen 5 ya, NVMe Gen 5, itu transfer rate-nya sekitar 10-12 GB per second. Udah kenceng banget untuk ukuran storage drive, tapi RAM jauh lebih kenceng lagi. DDR5 yang punya frekuensi 6000 MHz itu punya transfer rate sampai 71 GB per second. Dan itu bukan DDR5 yang paling kencang. Jadi bedanya benar-benar sejauh itu. Dan inilah yang bisa membuat kita bisa pakai PC dengan nyaman. Buka program bisa diakses dengan cepat. Buka game, loadingnya juga cepat, dan waktu dijalanin juga nggak nyendat-nyendat gitu ya, lancar semua. Karena salah satu alasannya RAM-nya bisa bekerja dengan sangat cepat. Seandainya nggak ada RAM dan akhirnya semua aset program yang sedang kita jalanin tadi disimpan semuanya dan dipanggil semuanya langsung dari storage drive, bisa dibayangin sendiri. SSD paling kenceng aja yang ada sekarang itu masih ya sekitar 7 kali lipat lebih lambat dibandingin RAM. Jadi PC kamu bakal terasa sekitar 7 kali lipat lebih lambat. Apalagi kalau asetnya disimpan di hard disk dan dipanggil langsung dari hard disk. PC kamu bisa 100 kali lipat lebih lemot. Pengen kelihatan lebih cakep waktu streaming atau bikin konten? Pakai Mac yang keren. Asus ROG Carnix. Udah pasti cakep tampilannya, plus kualitas yang juga canggih. Professional cardioid condenser gaming microphone yang menggunakan studio grade 25mm condenser kapsul dengan high sampling rate yang menghasilkan high resolution audio yang sangat detail. Sudah dilengkapi dengan built-in pop filter dan premium metal shock mount. Dan udah pasti support Asus AuraSync RGB. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, RAM ini punya sifat volatile. Jadi dia disebut sebagai memori sementara. Artinya, dia menyimpan data tidak selamanya. Akan ada waktunya datanya dihapus semuanya. Jadi RAM ini hanya bisa menyimpan data itu saat PC-nya sedang nyala. Begitu PC-nya di restart atau di shutdown, semua data yang ada di RAM akan dihapus. Nanti waktu nyala baru diisi lagi. Kepanjangan dari RAM adalah Random Access Memory. Disebut random karena memang kerjanya dia itu membaca dan menulis
nulis data secara random, tergantung program yang kita jalankan. Bukan seperti hard disk yang datanya udah disimpan di situ, ya udah, sebagian besar akan nongkrong aja di situ kecuali kita panggil datanya, kita buka programnya. Di dalam RAM ini kerjanya bener-bener hektik kali ya. Jadi saat kita buka program Office, itu langsung asetnya Office disimpan ke dalam RAM. Habis itu nambah buka browser, tambahin lagi browser masukin di situ. Buka apa lagi? Video player, tambahin masukin video player. Mau buka apa lagi? Spotify nih. Waduh, nggak cukup RAM-nya, mesti ada yang dipindah lagi nih, dihapus lagi sementara, masukin Spotify ke situ. Pokoknya hapus isi gitu terus selama dia bekerja. Nah, dari sekian banyak proses yang harus dia handle, dari sekian banyak data yang harus diisi dan dihapus setiap kali, tidak aneh kalau akhirnya terjadi sedikit error. Bahwa ada data yang terhapus tidak sempurna, terus ada lagi data yang terisi tapi tidak sempurna juga. Sampai akhirnya waktu dibuka, kok agak error ya. Dan akhirnya error yang tadi sedikit-sedikit numpuk jadi banyak. Dan inilah saatnya kalau sampai itu terjadi, kita lagi pegang PC yang tadinya lancar-lancar aja, pelan-pelan jadi tambah lemot, sampai akhirnya bisa jadi crash. Nah, kalau udah crash harus gimana? Ya kembali ke sifat RAM yang volatile tadi. Datanya di situ udah campur baur nggak karuan, sampai akhirnya nggak bisa dibaca dengan baik. Tapi untungnya dia bersifat volatile, yang berarti datanya akan dihapus semuanya, dibersihin lagi semuanya saat PC-nya dimatiin. Jadi yang perlu kita lakukan hanya merestart PC-nya atau dimatiin, habis itu dinyalain lagi. Harapannya RAM-nya langsung bersih lagi dan bisa diisi data lagi dari nol. Refresh, bre. Jadi dari sini kita udah mulai paham harusnya kenapa kok restart itu bisa jadi solusi yang sangat hebat untuk banyak sekali masalah yang kita hadapi di PC. Tapi jangan salah, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan restart. Contoh, masalah yang muncul karena virus atau malware. Virus atau malware itu biasanya dia menyimpan dirinya di dalam storage drive secara permanen, di hard disk atau di SSD. Tapi dia juga bisa menginfeksi RAM saat PC-nya dinyalain. Jadi begitu kamu nyalain PC-nya, masuk ke dalam Windows, virusnya ini juga langsung ikutan aktif dan dia langsung mengisi RAM dengan data-data nggak jelas dari punyanya dia, dari virus dan malware sejenisnya itu, langsung menuhin RAM-nya. Jadi akhirnya PC-nya baru nyala udah langsung hang. Dan ini mau kamu restart lagi juga sama aja. Karena begitu dia nyala, iya dia mulainya 0. Tapi begitu masuk ke dalam Windows, virusnya langsung ngisi lagi RAM-nya dengan data-data yang nggak jelas. Nah, masalah yang seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya sekedar merestart, tapi butuh proses yang lebih rumit lagi. Termasuk contoh lain, masalah yang disebabkan karena kerusakan hardware. Bisa jadi nih, misalnya ya, motherboard kamu pakai 2 keping RAM. PC-nya udah jalan baik-baik saja, tapi tiba-tiba di tengah jalan terjadi error dalam pembacaan RAM-nya, keping RAM-nya, bukan masalah penyimpanan datanya. Jadi yang tadinya 2 keping kamu pakai, ternyata tiba-tiba hanya terdeteksi 1 doang. Akhirnya sistemnya crash, hang, blue screen. Ini kalau di restart, bisa aja dia jadi normal lagi. Tapi karena udah ada masalah, entah dari RAM-nya, entah dari motherboard-nya, tidak menutup kemungkinan hal ini akan terulang lagi. Dan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan merestart. Tapi selama tidak ada masalah, dalam kondisi ideal, PC itu akan bisa jalan baik-baik saja, walaupun nggak pernah dimatiin. Kita lihat contohnya server yang nyala sampai mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan nggak dimatiin. Atau mungkin kamu sendiri di rumah pakai PC nggak pernah dimatiin juga dan nggak pernah ada masalah, itu bisa saja terjadi. Yang namanya error itu memang tidak langsung gede gitu ya. Kadang-kadang dia cuma kecil, nggak bisa dirasain. Terus habis itu nambah kecil lagi, masih belum bisa dirasain. Sampai akhirnya nambah sampai tiba-tiba crash PC-nya. Jadi untuk PC yang memang harus nyala 24 jam, mungkin karena urusan pekerjaan, kita harus bisa mengantisipasi error yang kecil-kecil ini tadi. Gak boleh sampai numpuk dan gak boleh sampai PC-nya crash. Karena merestart PC manual itu akan lebih cepat dan lebih aman dibandingin restart karena crash. Crash ini dampaknya nggak bisa ditebak. Jadi bukan sekedar dia tiba-tiba hang langsung mati dan nyala lagi. Enggak. Selama proses hang, pekerjaan bisa terganggu. Bahkan data-data penting bisa ikutan rusak. Belum lagi kalau PC-nya bener-bener hang, itu dia nggak bisa di restart secara normal. Jadi kamu mau klik pencet restart itu nggak bisa karena mouse-nya udah nggak bisa digerakin, keyboard-nya udah nggak respon. Jadi mau nggak mau harus di restart paksa secara hardware. Dan ini dampaknya bisa banyak banget. Dari hardware-nya yang rusak atau data-data penting yang nggak bisa dibuka akhirnya. Pokoknya komplikasinya itu akan lebih banyak kalau sampai PC-nya terjadi crash. Jadi sebelum crash, kalau bisa di restart dulu secara manual. Dan untuk PC yang memang harus nyala 24 jam, ada baiknya dilakukan atau dijadwalkan restart yang memang rutin gitu ya. Jadi nyala 7 hari, habis itu hari ke-8 restart dan seterusnya seperti itu. Untuk menghindari penumpukan error dan menjaga agar PC-nya nggak sampai crash. Jadi gimana? PC kamu error? Udah di restart belum?